Inilah persentase pemain lokal yang akan dipertahankan manajemen untuk musim depan. Apakah ini keputusan yang tepat? Ulang tahun Persebaya sebentar lagi. Manajemen akan berikan kejutan luar biasa buat fans Persebaya. Begini penjelasannya. Pengakuan jujur Andre Octaviansyah setelah dirinya memperpanjang kontrak bersama Persebaya untuk musim depan. Inilah persentase pemain lokal yang akan dipertahankan manajemen untuk musim depan. Apakah ini keputusan yang tepat? Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya Surabaya menyatakan bahwa timnya mempertahankan 60% pemain lokal untuk Liga 1 musim depan. Bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa pemain-pemain lokal yang bertahan sekitar 60% karena kontraknya masih ada, katanya. Chandra mengatakan dengan waktu yang terhitung kurang dari 2 bulan menuju perhelatan Liga 1, Persebaya secara perlahan masih berburu pemain baru. Yang pasti semuanya akan berjalan tuturnya. Untuk pemain asing, Persebaya secara resmi baru diperkuat 2 pemain impor, yakni Bruno Moreira dan Flavio Silva. Persebaya masih memiliki 6 slot pemain asing jika akan digunakan semuanya. Kalau pemain asing yang sudah kami rilis, sudah kita ketahui bersama. Tinggal nanti bertahap sambil menunggu, katanya. Persebaya sendiri akan memulai latihan bersama pada pertengahan bulan Juni. Ia memastikan jajaran manajemen telah membuat timeline persiapan menuju Liga 1 musim depan. Ini ada waktu 1,5 bulan untuk persiapan tim. Sejauh ini komposisi sudah cukup kalau untuk berlatih, ucapnya. Hanya saja seiring berjalannya waktu, pemain-pemain baru juga tidak semua bisa gabung di latihan awal karena ada satu dan lain hal. Jadi nanti bisa gabung di minggu ketiga bahkan minggu keempat karena harus recovery dulu, pungkasnya. Ulang tahun Persebaya sebentar lagi. Manajemen akan berikan kejutan luar biasa buat fans Persebaya. Begini penjelasannya. Persebaya Surabaya tampaknya tidak main-main dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi Liga 1 musim depan dalam kurung 2024/2025. Dalam upaya bangkit dari musim yang penuh kekecewaan, manajemen Persebaya telah menyusun strategi besar-besaran yang diharapkan bisa mengangkat kembali prestasi tim berjuluk Green Force. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sejumlah pemain top Liga 1 musim ini sudah mencapai kesepakatan dengan Persebaya, termasuk Mohamed Rashid dari Bali United serta 2 bintang Madura United, Francisco Rivera dan Malik Rizaldi. Langkah agresif yang dilakukan manajemen Persebaya di bursa transfer menunjukkan keseriusan mereka untuk melakukan perombakan besar-besaran. Setelah melalui musim yang sulit di 2023/2024, di mana Persebaya hanya mampu finish di peringkat ke-12 klasemen akhir, perombakan ini dirasa sangat diperlukan. Posisi tersebut merupakan prestasi terburuk Persebaya di era Liga 1, dan jelas manajemen tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di musim mendatang. Dengan mempertahankan hanya 60% pemain lokalnya, Persebaya berencana memperkuat tim dengan pemain-pemain berkualitas tinggi. Hal ini juga berlaku untuk pemain asing. Dari 5 pemain asing yang memperkuat tim musim lalu, hanya Bruno Moreira yang dipertahankan. Moreira telah menunjukkan konsistensi dan kontribusi besar untuk tim sehingga tidak mengherankan jika dia tetap menjadi bagian dari skuad Persebaya. Sementara itu Persebaya juga telah memperkenalkan 1 pemain asing baru, yaitu Flavio Silva. Mantan top skor kedua Liga 1 2023/2024 bersama Persik Kediri ini diharapkan bisa menambah daya gedor lini serang Persebaya yang musim lalu terlihat tumpul. Flavio Silva dikenal sebagai striker yang tajam dan memiliki insting gol yang tinggi, kualitas yang sangat dibutuhkan Persebaya untuk meningkatkan performa di musim mendatang. Tidak hanya berhenti di situ, manajemen Persebaya juga telah menyiapkan berbagai kejutan besar lainnya. Rumor menyebutkan bahwa selain Mohamed Rashid, Francisco Rivera, dan Malik Rizaldi, masih ada beberapa nama besar yang sedang dalam proses negosiasi.
Manajemen tampaknya ingin memastikan bahwa Persebaya memiliki skuad yang kompetitif dan mampu bersaing di papan atas Liga 1. Kehadiran Mohamed Rashid, pemain yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat dan visi permainan yang baik, diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah Persebaya. Rashid telah menunjukkan performa impresif bersama Bali United dan kehadirannya di Persebaya akan menjadi tambahan yang sangat berharga. Di sisi lain, Francisco Rivera dan Malik Rizaldi dari Madura United juga diharapkan bisa membawa perubahan signifikan. Rivera dengan kreativitasnya di lini tengah bisa menjadi pengatur serangan yang andal, sementara Malik Rizaldi dengan kecepatannya di sayap bisa memberikan variasi serangan yang lebih dinamis. Manajemen Persebaya telah menunjukkan bahwa mereka belajar dari kesalahan musim lalu. Perombakan pemain dan pelatih yang dilakukan di tengah musim ternyata belum cukup untuk mengangkat prestasi tim. Oleh karena itu, perencanaan yang lebih matang dan perekrutan pemain yang tepat menjadi fokus utama untuk menyambut musim baru. Pengakuan jujur Andre Octaviansyah setelah dirinya memperpanjang kontrak bersama Persebaya untuk musim depan. Andre Octaviansyah resmi memperpanjang kontrak dengan Persebaya hingga musim depan dalam kurung 2024/2025. Pemain 21 tahun itu menjadi pemain lokal kelima Persebaya Surabaya yang sudah resmi diperkenalkan musim Liga 1 2024/2025 ini. Selain Kasim Botan yang juga baru diumumkan, 3 pemain lainnya kontraknya memang masih ada, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Octavianus Fernando. Pemain asing baru 2 pemain yang sudah resmi dikenalkan, Bruno Moreira dan Flavio Silva. Andre Cobra Octaviansyah mengaku senang bisa memperpanjang kontrak dengan Persebaya. Syukur alhamdulillah saya masih dipercaya sama tim pelatih dan manajemen. Saya tidak membayangkan bagaimana kerja keras saya sehingga masuk di tim utama, ungkap Andre Octaviansyah Jumat 7 Juni 2024. Saya akan menjaga momen itu dan berkontribusi maksimal untuk Persebaya di setiap pertandingannya. Tambah pemain akrab disapa Cobra tersebut, Persebaya menjadi klub profesional kedua yang dibela Andre Octaviansyah. Debutnya di kancah profesional pada 2021/2022 saat ia membela Persikabo. Setelah itu ia membela Persebaya. Musim perdana bersama Persebaya, penampilan Cobra cukup bagus. Namun karena kalah bersaing dengan Alwi Slamet maupun Marcelino Ferdinand, ketika itu ia hanya mencatatkan 13 kali penampilan.